Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duran Fatullah dengan NIM 22411040208 Saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang kaidah kelima dari Qawaid Al-Khamsah. Langsung saja dari dasarnya, yaitu al-adah muhakamah, yang artinya adat istiadat dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, umpamanya dari ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afwa wa amr bil urfi wa rida anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 159. Kaidah ini diambil juga dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma ara'ahul muslimuna hasnan fahuwa indallahi hasan, yang artinya, apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. Atas dasar ini, maka adat yang baik atau al-urf al-sahih, yakni tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat dijadikan sebagai aturan hukum. Kemudian cabang-cabangnya, yang pertama adalah kullu ma warada bihi syar'u mutlaqah wala dhabita lahu fihi wala laghata yurja'u fihi ilal urf. Yang artinya itu, setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan juga tidak ada pembatasannya dalam aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan atau yang disebut juga dengan urf. Nah, contohnya yaitu adalah merokok. Karena hal tersebut banyak yang beranggapan tidak boleh dan ada yang boleh, maka boleh atau tidaknya merokok dikembalikan pada kebiasaan yang ada di tempatnya. Kemudian cabang kedua yaitu al-adatul mutaraddati fi nahiyati la tunazzilu manzilata syarti, yang artinya itu adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempat tempat syarat. Nah, itu contohnya itu kebiasaan wudhu tidak dapat dijadikan syarat untuk bersuci apabila di suatu tempat tidak ada air. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dengan NIM 2241104020088. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya. Untuk kaidah yang ketiga yaitu taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasab taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wan niyat. Yang maknanya yaitu perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan, dan niat. Adapun contohnya yaitu ziarah kubur, yang pada awalnya itu pada zaman Nabi itu belum dibolehkan, dan dengan seiringan perkembangan zaman maka ziarah boleh dibolehkan karena mengikuti kebiasaan. Untuk kaidah cabang yang keempat yaitu al-ahkamul mabniyah alal urfi tadaghayyaru bitaghayyurihi zamanan wal makanan. Yang maknanya yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan berubah dengan berubahnya kebiasaan tersebut, baik dari masa maupun tempat. Contohnya yaitu wudhu, yang pada awalnya itu banyak dilakukan di sungai. Mungkin karena sekarang di sungai sudah kotor, maka dari kebiasaan itu maka wudhu itu berubah bisa menggunakan dengan keran air. Untuk yang kelima yaitu kaidah cabang al-ma'ruf urfan kal masruti syarton, yang maknanya yaitu sesuatu yang dikenal berdasarkan kebiasaan seperti sesuatu yang disyaratkan berdasarkan suatu syarat. Adapun contohnya yaitu menyajikan hidangan kepada tamu, yang dimana itu sudah menjadi syarat penting bagi tuan rumah tersebut walaupun hanya dengan menyajikan segelas air putih. Untuk yang keenam yaitu Alkitab kal khitab, yang artinya itu tulisan itu sama dengan ucapan. Contohnya yaitu rambu lalu lintas, yang merupakan bentuk tulisan sama dengan perintah secara langsung kepada pengendaranya. Adapun yang kaidah ketujuh yaitu al-isyarah al-mahhudah lil akhros kal bayan lil lisan, yang bermakna isyarat yang dapat dikenal dari orang bisu sama dengan keterangan lisan. Adapun contohnya yaitu sholat yang pelaksanaannya itu dengan bacaan menggunakan isyarat yang mungkin digunakan oleh orang yang bisu, maka sholat itu tetap sah.
Demikian dari saya, maka akan dilanjutkan materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Restu Wibowo dengan NIM 2241 10 40 20 89. Saya akan melanjutkan dari kaidah asal, yaitu kaidah nomor 8 yang berbunyi at-ta'yinu bil urfi at-ta'yinu bil nasi. Jadi suatu ketentuan yang dihasilkan dari kebiasaan itu sama halnya ketentuan yang dihasilkan dari nas. Contohnya yaitu seperti seorang yang melakukan pencurian, maka orang tersebut akan dicap sebagai pencuri walaupun dia itu melakukannya hanya satu kali. Sama seperti hukum nasnya, ketika orang yang mencuri maka akan dihukum berdasarkan nas, dipotong bagian tangannya. Itu ketika melakukan satu kali. Sama halnya ketetapan seorang yang melakukan pencurian. Terus yang kaidah yang nomor 9 yaitu al-aslu i'tibarul ghalibi wa taqdimu 'alan nadiri. Jadi yang dinamakan dengan asal ataupun hukum yang kuat yaitu ketika sesuatu tersebut emang biasa dilakukan, juga selalu didahulukan dari perkara yang jarang dilakukan. Contohnya seperti melakukan niat puasa Ramadan yang dilakukan setelah sholat tarawih, yang itu sering dilakukan, dalam artian sering berlakunya niat setelah sholat tarawih. Akan tetapi boleh juga dilakukan sebelum sahur ataupun jam 12 dan lain sebagainya. Tapi kebiasaannya itu dilakukan setelah sholat tarawih. Walaupun hukumnya berniat sebelum sahur itu juga diperbolehkan. Akan tetapi ada yang lebih biasa dilakukan, yaitu setelah sholat tarawih. Terus kaidah yang ke-10 yaitu isti'malun nasi hujjatun yajibu amalu biha. Jadi ketetapannya orang banyak itu merupakan hujjah, diwajibkannya melakukan hal tersebut. Seperti halnya yaitu ketika penetapan hilal. Jadi penetapan hilal akan munculnya bulan Ramadan itu merupakan kesepakatan dari berbagai para ahli, baik itu dari mana saja, itu dikumpulkan menjadi satu. Ketika sudah terlihat, otomatis menjadi ketetapan bersama. Itu contohnya dalam penentuan hilal. Terus kaidah yang ke-11 yaitu innama ta'tabirul adah idat torodat wa ghalabat. Jadi sesuatu yang dianggap adat ataupun hukum itu bisa ditetapkan ketika hal tersebut sering terjadi dan juga umum dilakukan oleh banyak orang. Ghalabat. Contohnya yaitu seperti
keahlian memanah. Jadi orang yang ahli ataupun handal dalam memanah itu bisa dikatakan ataupun bisa dicap sebagai orang yang handal ketika dia itu secara terus menerus ketika memanah itu pasti tepat sasaran, tapi dilakukan dengan garis besar, dilakukan cara terus menerus. Ketika memanah tepat sasaran terus, itu contohnya. Jadi ketika pemanah itu sudah banyak melakukan ketepatan ketika memanah, barulah dia itu dicap sebagai orang yang pandai dalam ataupun mahir dalam memanah. Terus kaidah yang ke-12 yaitu al-ma'rufu baina tijarah kal masyrutu bainahum. Sesuatu hal yang diketahui oleh para pedagang itu sama halnya sesuatu yang disyaratkan oleh mereka. Jadi seperti halnya dalam jual beli, ya kan harus ada akad dalam jual beli tersebut. Akadnya tersebut harus jelas. Jadi semua akad jual beli, akad dalam muamalah harus jelas. Itu merupakan syarat di dalam jual beli. Jadi ada kejelasan yang merupakan syarat terjadinya transaksi muamalah tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.